Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikan Vitasari, NIM 210222064 dari kelas reguler 2, di mana saya akan menjelaskan tentang sejarah Muhammadiyah. Yang pertama itu pengertian Muhammadiyah, di mana pengertian Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang dilaksanakan oleh dakwah ma'ruf nabi mungkar, di mana menurut dakwah amar ma'ruf nabi mungkar yaitu sebuah rasa dalam bahasa Arab yang dimaksud sebuah perintah untuk mengajak atau mengajurkan hal-hal yang baik dengan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat, dengan maksud dan tujuan mencegah dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di mana yang kedua itu adapun faktor-faktor pendorong berdirinya Muhammadiyah, di mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Yang pertama itu faktor subjektif, yaitu hasil pemikiran Islam Ahmad Dahlan, di mana bersifat subjek ialah pelakunya sendiri, dan ini merupakan faktor sentral, sedangkan faktor yang lain hanya menjadi penunjang saja. Di mana yang dimaksud di sini ialah kalau mau mendirikan Muhammadiyah harus dimulai dari orangnya sendiri. Kalau tidak, maka Muhammadiyah bisa dibawa kemana saja. Lahirnya Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ialah tokoh kontroversial pada zaman ia dilahirkan pada tahun 1868 dan wafat pada tahun 1923 di Masehi, di mana dia dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Berarti meninggal dalam usia relevan muda. Sejak kanak-kanak beliau diberikan pelajaran pendidikan agama oleh orang tuanya, oleh para guru yang ada dalam masyarakat lingkungannya. Yang kedua itu faktor objektif yang pertama secara internal, yaitu terdapat ketika murnian amalan Islam akibat tidak dijadikan Al-Quran yang sunnah sebagai rujukan. Yang bagian A itu yang pertama yaitu realitas sosio agama di Indonesia, di mana kondisi masyarakat yang sangat masih kental dengan kebudayaan Hindu-Buddha, munculnya kepercayaan dan praktik ibadah tersebut dikenal dengan istilah bid'ah, khurafat. Melihat realitas sosial agama di modern, Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah, namun gerakan pemurniannya dalam arti pemurnian ajaran dari dari bid'ah dan kufat baru dilakukan pada tahun 1916. Yang kedua itu realitas sosial pendidikan di Indonesia. Ahmad Dahlan mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia berpecah menjadi dua, yaitu pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ajaran-ajaran agama dan pendidikan barat yang sekuler. Yang ketiga itu profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan nasional yang merupakan pendirinya Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di kampung Kauman, Kota Yogyakarta pada tahun 1869 miladiyah, dan wafat di daerah kelahiran pada tahun 1923 pada umur 54 tahun. Nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis sebelum belajar di Mekah.
Ki Haji Ahmad Dahlan bersaudara kandung dengan 5 orang wanita semua, bersuami, seluruhnya kawin dengan Ki Haji Khatib Arum di Kauman. Yang keempat itu pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan, di mana sebagai tokoh penggerak Islam yang merupakan founding father dari pergerakan Muhammadiyah. Tentunya Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki pemikiran yang khas. Pemikiran khas yang dapat digerakkan berubah menjadi sebuah keadaan yang kedua, yang dulunya dalam kejahilnya menuju cahaya yang terang agama Islam Indonesia, sebagaimana Prof. Syarif Harap mengatakan bahwa seorang tokoh selalu memiliki corak dalam pemikiran. Ada tiga corak yang paling mendasar dalam pemikiran seorang tokoh, yaitu natural, tradisional, dan rasional, di mana Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Oleh sebab itu corak pemikiran Ahmad Dahlan bisa mengarah kepada rasional ataupun tradisional. Yang kelima yaitu tidak banyak naskah tertulis dan dokumen yang dapat dijadikan bahan untuk mengkaji dan merumuskan pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan. Naskah agar lengkap terdapat dalam penerbitan Hofdestur teman pustaka pada tahun 1923. Itulah tadi penjelasan dari sejarah Muhammadiyah. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.